dari TGIPF, dari kepolisian melalui Kompolnas, dan juga apa saja yang diinginkan sebetulnya oleh Aremania yang jatuh begitu banyak korban dari diehard fansnya Arema FC. Nah, ada pertanggungjawaban hukum dan juga pelaku-pelakunya persis di lapangan, ini jangan sampai lolos, bahasa saya begitu. Mas Joy, di TGIPF ini nanti juga akan tidak lolos kan? Artinya ini juga tetap akan ada bagiannya yang akan menyampaikan hal semacam ini, Mas Joy? Ya, jadi menanggapi Mas Joko tadi, saya tegaskan dari awal, dari tim, bahkan sebelum saya masuk tim, saya bilang ini 130 orang, waktu itu masih 129 angkanya, harus jadi martir, ya, harus jadi martir supaya ke depan sepak bola Indonesia ini tidak boleh seperti ini lagi, ini yang terakhir. Jadi itu yang kami pegang juga di tim. Lalu yang kedua, tim ini kan dibagi-bagi, ada 14 orang, 13 orang dibagi-bagi kan. Ada yang ke soal masuk ke ranah hukumnya dari mana. Ada yang bertemu dengan tim polisi juga, ada yang bertemu dengan banyak sekali orang. Saya sendiri bertemu dengan petugas panpel, soal-soal pertandingan lah. Saya bertemu juga dengan Aremania. Jadi sebetulnya pengungkapan ini kan harus dimulai dari fakta yang terjadi. Ya kan, dari fakta yang terjadi ini kita kumpulkan tim saya, tim kecil saya ini ada 3 orang. Nah, ini dari pertandingan, nanti ada dari sisi keamanan, ini siapa yang salah? Ya kan, soal penembakan, awalnya dari mana penembakan gas air mata, dipicu oleh apa, siapa yang perintahkan, itu sudah kami rangkum semua. Kami punya data-datanya juga, berapa peluru yang ditembakkan, berapa yang meledak, berapa yang tidak, gitu, peluru gas air mata ya. Nah, itu semua sudah kami rangkum, bahkan saya rasa sih dalam 1-2 hari ini kami sudah bisa merangkum semuanya, termasuk siapa-siapa yang bertanggung jawab sebetulnya yang akan dibobot. Kalau dalam pikiran saya pribadi, yang akan dibobot ini bobot kesalahannya si A ini segini, bobot kesalahan si B segini. Jadi kan harus diungkap dulu tapi faktanya. Kalau tidak tahu faktanya, ya bagaimana mau mengungkapnya gitu loh. Dan belum semuanya bisa gamblang disampaikan kepada publik. Begitu ya Mas? Betul, karena masih harus kan, kalau soal tersangka siapa kan kita harus hati-hati kan, ini menyangkut hidup dia juga kan, gitu loh, bahwa bukan berarti kita tidak peduli dengan 132 dan 250 yang lainnya, bahkan kemarin kepada PSSI saya sampaikan, saya kasih fotonya. Ya, kemarin ini pertemuan PSSI dengan TGIPF ya, apa itu Mas? Ya, yang pertama saya sampaikan ini anak ada yang korban yang masih hidup, ini seluruh hidupnya akan berubah ke depan, masa nggak ada yang tanggung jawab, itu kira-kira. Tapi apa kan jawabnya? Saya apalah dengan jawaban teman-teman di PSSI kan selalu merujuk lagi kepada statuta, kepada aturan-aturan yang dia bikin, selalu merujuk kepada pasal, di mana ada pasal yang melepaskan tanggung jawab PSSI dan gitu. Kami kejar terus sebetulnya gitu loh untuk pertanggungjawaban. Tetapi kan memang kita tidak boleh juga banal ya, terlalu vulgar gitu. Karena juga kita harus masuk di dalam ranah hukum. Bagaimana ini bisa masuk ke ranah hukum secara legal? Kita bisa mencari siapa-siapa yang paling bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan ini gitu loh. Jadi di ranah federasi pun kita kejar, di ranah PT LIB kita kejar, di Panpel pun kita kejar. Jadi semua akan terungkap lah mudah-mudahan pada waktunya. Pasti tidak akan menyenangkan semua pihak. Pasti itu. Tetapi kan dari usaha ini harusnya memang ada yang pertama pasti perbaikan ke depan, lalu ada orang yang bertanggung jawab, ada institusi yang bertanggung jawab. Nah, ini yang kemudian bisa membuat efek jerak, karena kan sebelum di Kanjuruhan ada 2 bobotoh meninggal di GBLA. Betul. Itu juga nggak ada yang bertanggung jawab. Tidak ada yang masuk ranah pidana. Jadi itu juga concern kami, jangan khawatir Mas Joko. Begitu. Ya, karena begini Mas Joy, pertemuan dengan PSSI kemarin ketika PSSI seluruh jajarannya dipanggil untuk bertemu dengan TGIPF, hari ini diturunkan di harian Kompas juga laporannya, TGIPF akan percepat laporan kepada Presiden dengan ada bagian bahwa PSSI kemarin dipanggil. Saya agak sedikit menggambarkan kepada pemirsa Kompas TV yang belum membaca harian Kompas, ada paragraf pembelaan PSSI. Saya bacakan sedikit. PSSI berdalih tidak ada yang sempurna. Mereka butuh masukan dari segenap pihak, termasuk masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada untuk bahan pembenahan. Well, itu udah lama kita dengar. Kali ini ada 132 korban. Mas Joko,
ini pertandingannya apa sih? Sepak bola. Federasi olahraga yang paling bertanggung jawab terhadap sepak bola Indonesia namanya PSSI. Kita belum dengar apapun berkaitan dengan hal ini kecuali dipanggil oleh TGIPF. Jawabannya hanya seperti ini. Bahasa saya ini sesuatu yang sudah sering kita dengar begitu. Ini sekarang 132 orang meninggal dunia di bawah statuta FIFA yang harusnya dipegang teguh oleh federasi sepak bola di setiap negara. Kalau di Indonesia namanya PSSI. Nggak habis pikir saya kalau kemudian masih ada jawaban semacam ini. Tanpa bermaksud untuk bagaimana ya. Tapi ini sepak bola Indonesia memang di bawah PSSI. Mas Joko, Anda punya tanggapan berkaitan kalau saya membacakan informasi berkaitan dengan ini, perkembangannya? Baik Mas Anton, jadi untuk terkait dengan PSSI ini memang saya rasa PSSI ini tidak ada pertanggungjawaban sama sekali. Seharusnya dia selaku regulator, federasi punya otorisasi, otoritas. Walaupun saya katakan sudah ada langkah dari PSSI, komisi disiplinnya, ada sanksi terhadap Arema FC dan lain-lain termasuk kemudian kepada panitia pelaksana dan lain-lain. Belum cukup. Ya ini lucu juga ini. Arema persoalan belum dikupas, yang salah siapa, ini sebetulnya secara nyata bahwa di sini adalah ada penyelenggaranya yang tidak benar, kemudian Aremanya yang disanksi. Ini lucu. Itu loh, seharusnya dari internal PSSI, dari regulatornya PSSI, kemudian ke operatornya LIB, kemudian masuk ke Panpel. Ini kan mereka ini pertanggungjawaban penyelenggara, Mas Anton. Harusnya itu dulu yang diminta pertanggungjawabannya, bukan ujung-ujungnya tanpa melihat penyelenggara secara struktural, kemudian tiba-tiba mengeluarkan putusan Aremania yang ditindak. Ini kan konyol itu. Itu suatu hal yang keinginannya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Gitu loh. Persoalan Arema mau diproses apapun, saya rasa ini mungkin saya dari teman-teman itu pada prinsipnya itu memang punya hak PSSI. Tapi kami Arema dengan kejadian tersebut, kemudian kami yang mengalami korban 132, ini tidak ada pertanggungjawaban PSSI, dia selaku regulatornya, ini kan konyol ini. Ini yang kelebihannya di Indonesia itu kadang-kadang seperti ini, Pak. Ya mohon maaf, karena sebetulnya itu adalah suatu hal yang nyata, terang. Bagaimana membuat kabur itu loh. Ini persoalan nyawa. Ini persoalan nyawa, sekali lagi kami mohon maaf. Mohon maaf saya pun juga karena melihat setiap harinya melihat korban. Ini saya pun juga jadi merasa tidak terima gitu loh. Seharusnya yang kita inginkan adalah jelas. Kenapa sih kami kepingin pada saat itu mengajukan ke pihak pemerintah adanya itikat baik untuk segera menyelesaikan. Bahwa ini adalah persoalan bersama. Tapi kalau memang dari semua instansi institusi tidak secara praktis cepat menanggapi ini kan juga dampaknya akan resiko sosial, Pak. Kepercayaan masyarakat Malang terhadap pemerintah, masyarakat Indonesia ini kan juga akan jadi lain. Kami tidak mengendaki itu dengan kejadian ini, tapi dengan kejadian ini dan penanganan yang bertele-tele dengan alasan yang tidak jelas, ya itu hanya saya pikir ini tidak menyelesaikan masalah. Terus terang aja kami punya tanggung jawaban moral terutama kepada para korban yang telah mengkuasakan kepada kita. Kita ada legal standingnya jelas, Pak. Gitu loh. Kami tidak hanya asal Aremania, tapi legal standingnya kita ada. Gitu loh. Dari sini harapan saya terus terang aja PSSI ini juga konyol gitu loh. Kita korban, kita dikasih sanksi. Oh ini sudah tidak masalah manusia, sudah dinomorduakan ini. Terima kasih gitu, Mas Joko. Sebuah bayangan yang mungkin banyak menjadi bahan obrolan atau terbersit di banyak pencinta sepak bola Indonesia berkaitan dengan tragedi Kanjuruhan adalah sikap-sikap dari PSSI yang sampai sejauh ini masih seperti ini. Kita ikuti dan saya sudah sampaikan ada beberapa langkah sebetulnya udah dari PSSI, tapi masih belum cukup. Paling tidak menurut Mas Joko di tim advokasi Aremania menggugat. Nah, Mas Wahyu, kan ada regulasi. Saya bayangkan ya dari tadi perbincangan kita sejak awal bersama Mas Joy yang juga tahu banyak sebetulnya ada aturan-aturan yang dari FIFA, Federasi Sepak Bola Dunia kepada seluruh dunia kalau menyelenggarakan
liga sepak bola harus A, B, C, D-nya itu jelas. Kalau itu dilakukan, saya rasa nggak mungkin terjadi hal-hal kecil sampai besar atau kita sebut sebagai sebuah tragedi di Kanjuruhan. Tapi itu tidak dilakukan. Nah, apakah ini nanti memungkinkan dalam sebuah penyelidikan kepolisian juga akan melihat ini semua? Sehingga kemudian siapa yang bertanggung jawab menjalankan sebuah regulasi, peraturan, aturan yang menyangkut nyawa orang banyak, karena ada ribuan orang akan hadir dalam satu tempat, itu tidak dilakukan, ini siapa yang bertanggung jawab? Yang punya aturan siapa? Siapa yang tidak menerapkannya dengan baik? Itu kan harusnya juga terurut begitu dalam sebuah pengusutan kasus. Ini akan terlihatan ke sana, Mas Wahyu, dari kepolisian, Anda meyakini itu, Kompolnas? Iya Mas Bayu, jadi kami Kompolnas akan mengawal ini bisa semua. Pertama, itu dengan statementnya Pak Mas Joko, bahwa memang ada reaksi over dari keamanan. Itu catatan Kompolnas yang paling menonjol di situ, Pak Joko. Dan tadi persoalannya, tadi kan kok nggak tersangka, dari internal polisi kan sudah 2 tersangka yang berkaitan dengan perintah, yaitu dari Brimob, 1 dari Kasat Samapta. Tentu pemeriksaan akan berlanjut dan ini wilayahnya bukan wilayah Kompolnas, tapi Kompolnas punya kewenangan untuk mengawasi itu. Ya, untuk mengerti. Nah, kemudian yang kedua tadi kaitan dengan regulasi yang ada. Kami sudah konsultasi dengan teman-teman penyidik, itu merupakan bagian-bagian yang didalami. Karena tentu untuk mengambil keputusan itu kan ketentuan harus ada minimal 2 saksi ahli. Setidaknya kalau bicara regulasi itu minimal harus 2 alat bukti. Setidaknya kita perlu saksi ahli dan itu sudah dilakukan. Saya kira kita saja karena kan ada pasal ikut serta. Saya ingin menambahkan memang Kompolnas juga prihatin karena pemicu betul gas air mata. Kemudian ada efek lain pintu yang tertutup. Data yang saya punya dari 132 itu memang yang meninggal mayoritas pada usia-usia muda. Yang di bawah 17 tahun itu ada 38 orang dari 132 itu. Ini terakhir saya terima tadi pagi. Kemudian kalau dari usia itu yang usia 10 sampai 19 70 orang, usia 20 sampai 29 49 orang. Artinya ini penggemar bola yang sebenarnya dia berharap jangka panjang dia menikmati bola ini. Jadi ya bagi polisi kami Kompolnas sangat tegas mengawal ini, terutama ketika proses polisi sekarang sedang menyidik, kita akan sudah kita dorong untuk nanti terbuka sehingga harapan Pak Joko sekali lagi tentu ini bisa saja dia memuaskan semua pihak, tetapi kita mendorong. Kami sudah ketemu dengan teman-teman supporter Mas Joko waktu hari Senin tanggal 3 itu di Malang dan saya dengarkan semua curahan ini sungguh memprihatinkan dan harapan mereka akan keadilan itu untuk tuntas dan sepakat Kompolnas akan mendorong itu. Soal gimana ketentuan saya kira kita serahkan nanti ke penyidik yang tahu persis mengenai pasal mana yang dikenakan, tetapi jangan khawatir, Kompolnas akan mengawal ini semua karena ini sudah menjadi perhatian publik dan ini menjadi PR kita bersama. Mungkin demikian dari ya. Baik, saya tuntaskan di sini di pernyataan Mas Wahyu dari Kompolnas, tetapi harapan-harapan semua sudah kita sampaikan. Mas Joko juga salam untuk teman-teman Aremania. Semoga yang sedang dirawat semuanya bisa sembuh sehingga tidak jatuh korban lagi. Itu doa saya. Mudah-mudahan ini menjadi doa kita semua pencinta sepak bola untuk Aremania. Mas Joy, titip, jangan tetap terburu-buru juga. Kalau memang waktunya nanti belum cukup sampai Jumat, ambil lagi waktunya supaya komprehensif. Saya tahu tidak akan memuaskan banyak pihak, tapi paling tidak harus adil bagi apa yang terjadi di tragedi Kanjuruhan, dan kita sama-sama pegang tragedi Kanjuruhan yang terakhir untuk sepak bola Indonesia. Itu kita pegang bersama. Kita masih akan ngobrol lagi. Terima kasih untuk pagi ini. Selamat pagi, salam sehat. Dan saudara, kami masih akan hadir untuk Anda. Ada satu perbincangan lagi usai jeda, di mana kami akan hadirkan perbincangan masih sedikit menyambung. Apa dampak dan bagaimana gas air mata ini bisa berdampak ketika digunakan. Timothy Marbun bersama para narasumber.